Oke, baik. Kali ini kita kembali dengan tema yang sedikit berbeda dengan pembahasan kemarin-kemarin. Tema kali ini itu adalah Pilkada Wakatobi, siapa yang kuat, dengan parameter deklarasi yang telah dilaksanakan oleh salah satu paslon. Jadi pertama-tama, konsolidasi telah memuncak, telah digaungkan oleh masing-masing paslon. Saya sebut saja karena kita mau berbicara hari ini itu persoalan kekuatan. Siapa di antara paslon yang paling kuat, maka yang harus dijawab oleh kita sekalian itu adalah bagaimana bisa kita mengatakan kalau masing-masing paslon itu sudah kuat. Karena yang menjadi framing di antara beberapa teman-teman tim baik dari paslon 1 atau paslon 2 ini, masing-masing telah mengklaim kemenangan masing-masing. Itu artinya masih ada sesuatu yang diperjelas, masih ada sesuatu yang harus diberikan penjelasan terkait dengan apakah yang mereka klaim sebagai kemenangan itu betul-betul objektif atau justru malah subjektivitas daripada semua tim-tim itu yang dijadikan sebagai parameter. Lalu yang akan menjadi soal, siapa yang paling kuat di antara beberapa paslon ini. Jadi pemetaan yang telah terjadi, yang telah dilakukan oleh masing-masing tim itu sudah masuk kepada ranah by design politik untuk kemenangan masing-masing tim itu. Tidak bisa dinafikan bahwa petahana maupun penantang itu punya instrumen permainan yang agak sedikit berbeda. Bahkan yang paling signifikan itu adalah satu pola yang dimainkan oleh petahana dengan memainkan satu instrumen birokrasi. Jadi kalau kita bahas tentang kekuatan, yang paling real yang diperoleh oleh petahana itu adalah tentang bagaimana instrumen birokrasi itu dimainkan. Tidak bisa lagi dielakkan bahwasannya setiap pilkada yang ada di Republik Indonesia ini, selalu yang menjadi tolak ukur pertama itu adalah bagaimana dikendalikan semua birokrasi, semua kepala dinas, semua staf-staf, semua yang kemudian bekerja untuk Pemda, untuk daerah itu akan diramu, akan diaturkan semua strategi untuk semua yang menjadi penggerak-penggerak birokrasi itu bekerja. Maka kekuatan pertama yang paling memungkinkan dimiliki oleh seorang petahana itu adalah kekuatan dari birokrasi. Tapi kemudian ada satu kelemahan yang paling fundamental yang akan menimpa seorang petahana manakala akan baku hadang dengan penantang yang punya kapasitas, yang punya kelebihan semua agitasi-agitasi politik. Karena setiap kepemimpinan, setiap injury time yang diperoleh oleh seorang pemimpin itu adalah tentang bagaimana kekuatan penantang ini untuk meramu sebuah strategi untuk menumbangkan setiap petahana untuk berada pada lembah kekalahan yang akan dirasakan. Jadi kalau kemudian mau berbicara tentang kekuatan dari seorang petahana, maka poin pertama itu adalah bagaimana meramu semua birokrasi yang telah saya jelaskan tadi. Nah, maka yang akan dibahas kemudian itu adalah apa kelemahan. Saya tidak akan kemudian mau berbicara pada subjektivitas, mau mengunggulkan satu paslon, tapi sebentar akan saya ulas juga dengan apa saja yang menjadi kekuatan dari penantang dan juga apa yang menjadi kelemahan dari penantang. Tadi sudah tentang kekuatan dari petahana, maka jadi di sisi lain
kelemahan dari seorang petahana itu adalah citra buruk. Setiap petahana, setiap injury time petahana itu adalah citra buruk. Kenapa citra buruk? Karena dari sejak awal kepemimpinan sampai dengan masa menjabat, mau di akhir, di setiap injury time itu selalu ada citra buruk dari para pengkritik yang akan kemudian memberikan propaganda itu kepada semua elemen masyarakat terkecil untuk tidak memberikan dukungan yang sama lagi terkait dengan maupun visi misi yang telah disampaikan oleh petahana. Pasti sebagai orang-orang yang berada pada jalur kritisi atau orang-orang yang memang kemudian punya sifat untuk memberikan propaganda kepada semua masyarakat kecil, yang akan diberikan agitasi itu adalah bahwa apapun alasannya, sebuah kepemimpinan yang merupakan yang menciptakan satu rejim kebohongan, maka harus diganti dengan cara apapun. Itulah kelemahan yang telah dicetak oleh sebuah kepemimpinan yang akan berlanjut di kemudian hari. Tadi sudah kekuatan, tadi juga sudah kelemahan dari seorang petahana. Maka untuk menjadikan itu sebagai diskusi yang paralel, maka penantang pun punya kekuatan, juga punya kelemahan. Kekuatan daripada penantang itu adalah mampu memanfaatkan sebuah kelemahan daripada penantang yang telah saya sebutkan tadi. Misalkan, seorang penantang harus jeli memanfaatkan dengan sangat luar biasa apa yang menjadi kelemahan dari seorang. Nah, sambil berbicara tentang kekuatan daripada penantang, ada beberapa hal yang menjadi sangat miris, itu yang menjadi sangat tidak wajar yang harus ditempuh oleh seorang penantang, di mana penantang itu harus mampu bekerja keras, bekerja lebih ekstra, bahkan kalau bisa dengan cara apapun harus mengambil satu tindakan yang di luar daripada apa yang telah semestinya digariskan oleh demokrasi. Kenapa? Karena penantang bahkan hampir dipastikan di setiap perhelatan demokrasi yang ada di Republik ini itu tidak punya sama sekali riwayat untuk memenangkan satu pertempuran. Artinya bahwa memang penantang ini adalah sesuatu yang sangat besar yang harus dikejar, sehingga pada titik kesimpulan bahwa mereka yang akan keluar sebagai pemenang. Tapi itu pun sulit. Hanya yang bisa dijadikan sebagai tolak ukur sementara seperti yang saya jelaskan di muka tadi, bahwasannya ada satu hal yang paling mencolok kalau kita mau berbicara tentang Wakatobi. Di sisi penantang ini ada yang tidak dimiliki oleh seorang petahana, bahkan tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Misalkan dari sejarah pertempuran kemarin di 2015 itu, antara basis massa yang telah dimiliki oleh penantang sekarang dengan yang menjadi petahana hari ini itu sangat ada satu dinamika yang sangat luar biasa. Artinya apa yang menjadi masa di 2015 kemarin yang dimiliki oleh seorang penantang itu masih dalam keadaan yang masih stabil. Sementara dengan hajaran informasi, dengan hajaran media, dengan satu skema permainan yang dilakukan oleh penantang, justru sangat merugikan pihak petahana ini. Karena apa yang dijelaskan oleh penantang hari ini itu bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang bisa juga ada benarnya, bisa juga ada tidak benarnya. Satu kekuatan yang paling dimiliki oleh seorang penantang hari ini di Kabupaten Wakatobi, yaitu basis massa yang sangat terideologisasi dengan pasti. Sementara di pihak petahana banyak kemudian massa
banyak yang menjadi basis massa di 2015 kemarin itu pada lari. Tidak bisa juga dielakkan bahwa di basis massa di penantang ini ada juga yang sebagian lari. Tapi yang paling mengakar yang dimiliki oleh seorang penantang itu adalah basis massa yang terideologisasi dengan baik, dengan rapi, dengan masif. Itu artinya yang terideologisasi itulah yang menjadi kekuatan utama dari seorang penantang ini. Sudah kita kelar berbicara tentang kekuatan dan kelemahan dari masing-masing paslon. Kemarin, sekitar minggu-minggu kemarin, kalau kita mau membedakan, memberikan perbedaan yang mencolok antara basis massa yang dimiliki oleh seorang penantang dan petahana, saya akan urut dari penantang dahulu. Bahwa ada kabar yang beredar di masyarakat tentang hadirnya atau datangnya paslon penantang ini ke Kabupaten Wakatobi disambut riang gembira oleh semua masyarakat Kabupaten Wakatobi. Mulai dari bandara, mulai dari posko-posko, dan semua masyarakat-masyarakat yang ada dikoordinir baik-baik oleh tim, entah melalui koordinasi dengan si paslon ini atau timbul dengan kesadaran akan fanatisme mereka terhadap apa yang mereka inginkan, apa yang mereka cita-citakan sebagai seorang bupati masa depan Kabupaten Wakatobi. Jadi di penyambutan datangnya sang penantang ini dijemput dengan iring-iringan di bandara, mulai dari bandara sampai dengan mengunjungi berbagai macam posko. Artinya bahwa di sela-sela kesibukan dari basis massa yang telah ada kemarin yang dimiliki oleh seorang penantang ini, itu coba kemudian bisa diramu, bisa dijadikan sebagai kekuatan yang telah bahwasannya itu adalah betul-betul massa yang sudah pasti, karena tidak kemudian secara diakomodir dengan baik, tidak dilaksanakan, tidak dipanggil, tidak diberikan surat dan lain sebagainya, tapi yang telah terideologisasi dengan baik-baik ini telah hadir di bandara dan memberikan suatu penghargaan kepada penantang ini untuk maju mendorong beliau. Lah, yang menjadi perbedaan di kubu petahana ini, sekitar beberapa hari yang lalu telah ada deklarasi juga oleh sebagian tim telah menyatakan bahwasannya deklarasi yang telah dilakukan oleh petahana kemarin itu sudah sangat maksimal. Jadi mereka memanfaatkan maksimal itu dengan alasan maksimal yang hadir itu hanya kisaran 2.000 orang. Jadi untuk di Kabupaten Wakatobi, khusus di Kecamatan Wangi-Wangi, massa yang bisa akan terkumpul oleh petahana karena dengan alasan bahwa sudah maksimal apa yang mereka lakukan kemarin itu, maka yang bisa dikumpulkan oleh petahana di Kecamatan Wangi-Wangi itu sudah cukup. Mau banyak, mau diganggu, mau dilakukan, mau diracik apapun strateginya, pasti tidak akan lari dari apa yang telah mereka hadirkan di deklarasi kemarin. Karena menurut informasi yang telah tersebar di desa-desa, di kelurahan, telah terjadi mobilisasi yang sangat besar yang dilakukan oleh tim-tim yang tersebar di desa, di kelurahan untuk menghadirkan seberapa banyak pun, sebanyak-banyaknya semua masyarakat untuk turut hadir di deklarasi yang telah dilakukan oleh petahana kemarin. Itu artinya bahwa untuk menambah semua kekuatan yang dilakukan petahana di deklarasi kemarin itu, saya pastikan sudah tidak akan bertambah. Hanya akan ada, kalau kemudian kita mau berbicara kekurangan dari masa deklarasi kemarin, maka akan ada 1-2 orang yang akan berkurang. Tapi kalau bertambah, saya bisa pastikan karena itu adalah suatu kerja yang sudah masif, yang terkonsolidasi oleh tim-tim, maka itu sudah pasti tidak ada lagi penambahan. Jadi demokrasi sangat memperbolehkan kita untuk melakukan satu
permainan dengan apapun caranya. Itu pun diberikan garansi, dilegitimasi di dalam konstitusi kita. Tapi kalau demokrasi kita salah kaprah, demokrasi kita diatur dengan macam-macam, dengan begini begitu, dengan tidak memperhatikan kaidah-kaidah kita sebagai masyarakat yang berinteraksi, kalau tidak diperhatikan, kalau demokrasi kita tidak diawasi dengan suatu etika, maka jelek menjelekan semua yang akan terjadi di posko-posko, di posko-posko pemenangan, baik di desa, baik dimanapun yang ada di Kabupaten Wakatobi. Kalau tidak ada satu permainan yang dijadikan sebagai alasan untuk mendamaikan semua keadaan, maka demokrasi kita akan menjadi kacau balau. Demikian apa yang bisa saya sampaikan di channel kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.